Assalamualaikum, sahabat rumah pintar, baik guru-guru matematika dan juga peserta didik siswa-siswi kelas 12 SMA. Kali ini kita akan lihat materi apa saja yang ada di kelas 12 matematika wajib. Ada 4 bab. Yang pertama adalah dimensi 3, yang kedua statistika, yang ketiga kaidah pencacahan, dan yang keempat peluang kejadian. Dimensi 3. Dimensi 3 ini nanti ada tiga kemampuan yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah tentang kedudukan titik, garis, dan bidang, jarak titik, garis, dan bidang, sudut antara garis dan bidang. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Ini pun nanti akan ada beberapa bagian. Yang pertama, kedudukan titik, garis, dan bidang. Untuk saat ini, video kali ini kita akan bahas dua ini dulu ya. Kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kedudukan titik terhadap garis. Jadi ada titik, ada garis, ada bidang. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada garis AB ya, ruas garis AB atau yang kita sebut garis L. Kemudian ini ada titik C. Titik yang kita lihat di sini ada 3, titik A, titik B, titik C. Kedudukan titik terhadap garis itu hanya ada 2. Yang pertama adalah titik tersebut berada pada garis, yaitu ada titik A dan titik B. Berarti kita menyebutnya titik A berada pada garis L dan titik B juga berada pada garis L. Kemudian yang berikutnya, titik itu terletak di luar garis, yaitu kalau kita lihat di gambar ini, garis yang berada di luar garis adalah titik C. Maka kita bisa menyebutnya titik C berada atau terletak di luar garis L. Begitu. Kemudian kita lihat contoh. Nah, di sini sahabat bisa lihat ada sebuah kubus KLMN PQRS. Diketahui titik O merupakan perpotongan antara diagonal KM dan diagonal LN. Berarti dia di sini ya, sahabat ya. Kemudian tentukan kedudukan titik O terhadap garis KP. O itu tadi siapa, di mana, dan yang B kedudukan titik O terhadap garis KM. Nah, ini bisa sahabat nanti diskusikan sebagai bahan diskusi, kira-kira jawabannya seperti apa. Kemudian yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Di sini ada bidang ya, bidang kita sebut bidang alfa. Kemudian ini ada titik C, titik A, titik B, kemudian di sini ada garis K sebenarnya. Terdapat 3 titik pada gambar ini, yaitu titik A, B, dan C serta bidang alfa yang berwarna abu-abu ini. Kedudukan titik terhadap bidang itu juga ada 2 kedudukannya. Yang pertama, titik itu berada pada bidang, terletak pada bidang, yaitu titik A dan B. Bisa kita sebut titik A berada pada bidang alfa dan titik B juga berada pada bidang alfa. Sedangkan titik C di sini ini terletak di luar bidang. Maka kita bisa menyebutnya titik C terletak di luar bidang alfa. Nah, contoh soal yang bisa nanti sahabat pintar diskusikan. Perhatikan sebuah balok berikut, balok A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui titik P dan Q merupakan titik tengah rusuk EF dan rusuk GH. Berarti titik P ini adalah titik tengah EF, berarti di sini ya nanti ya sahabat ya. Kemudian Q berarti titik tengah GH, berarti di sini. Titik tengah, pas di tengah, artinya membagi dua ruas ini sama besar. Nah, tentukan yang A, kedudukan titik P terhadap bidang ABFE, sisi depan. Kemudian tentukan yang kedua, B, kedudukan titik Q terhadap bidang ADHE, sisi samping kiri.
Silahkan sahabat pintar diskusikan bersama teman-teman contoh soal yang pertama dan contoh soal yang kedua. Oke, sampai di sini dulu tentang kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Sampai jumpa.